tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys, bicaranya aja saya pengen ketawa. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan program barak militer ala KDM lanjut ya hari ini di Depok ya tadi ya. Itu tapi guys ya, lagi-lagi ya masih aja menuai kritik ya, khususnya dari PDIP ya, lagi-lagi dari PDIP, tapi kali ini dari DPR RI ya. Perwakilannya itu Denny Cagur ya, artis pelawak ya dulu yang lucu banget ya, sekarang jadi anggota dewan gitu ya, sekarang ikut-ikutan mengkritik ya program barak militer ala KDM ini. Waduh. Selain itu ada juga Rocky Gerung ya, yang sudah 7 purnama ini ya. Ini nggak habis-habis dirujak netizen. Mungkin nyesal juga ya Rocky Gerung ya, ngapain kritik KDM ya, sampai sekarang masih nggak reda-reda itu rujakan netizen ya, masih dirujak terus ya. Ini nggak tahu Denny Cagur mau dirujak juga bagaimana. Ikut terus video ini sampai selesai. Buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja, let's go ya, lanjut ya. Hari ini di Depok ya, tadi ini ya dipimpin Pak Bupati ya. Orang mungkin akan mempertanyakan, wali kota berhasil ya? nggak sih 10 hari dididik? Ini wali kota ya, sorry bukan bupati. Ini keren ya, di Balai Kota Depok. Pagi. Beli mangga sama pisang gepok. Siapin air hangat di atas nampan. Saya bangga dengan anak-anak Depok. Semangat untuk masa depan. Terkait tentang momentum itu nggak perlu banyak waktu. Ada waktu yang panjang tetapi juga nggak bisa jadi apa-apa. Ada orang yang cuman karena satu kalimat, satu lagu, atau satu nasihat, orang bisa punya motivasi yang luar biasa buat semangatnya buat masa depan. Dan saya berharap momentum 10 hari adalah momentum yang akan didapatkan oleh anak-anak. Dan kami titip anak-anak kami untuk bisa sekali lagi belajar selama 10 hari di Divisi 1 Kostrat. Iya, rencananya 10 Orang mungkin akan mempertanyakan hari guys ya. Nah ini Denny Cagur. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau tidak? Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa. Gimana menurut? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa menunjuk. Kalau menurut saya sebenarnya Ya, kita harus itu cuma selesaikan. sekilas ya. Intinya Denny Cagur nggak setuju lah seperti itu ya. Perlu dikaji ulang katanya ya kebijakan tersebut ya. Waduh. Ini mewakili PDIP tentunya ya kan. Dia anggota DPR fraksi PDIP. Kita lihat komentar netizen. Cukup satu kali ini aja. Nanti di 2029 kita jadikan rakyat lagi. Denny jadi pelawak sama anggota DPR. Kok sama lucunya. Denny Cagur sebelum bicara turun dulu ke barak. Iya, nanti kayak viral lagi. Belum lihat udah komentar duluan ya. Justru militer itu lembaga yang dipercaya masyarakat dan kedisiplinan militer itu yang terbaik.
Kalau saya setuju Mang Denny ngelawak. Si Denny care ngelawak leu. Lah, anak bapak aja masuk semi militer. Denny Cagur, Fabian Muhammad, Abi, wah ketahuan ini tetangganya mungkin ya yang komennya. Sedang bersekolah di SMA Presiden Boarding School, sebuah sekolah semi militer. Wah, ini padahal anaknya sendiri sekolah semi militer kata netizen tadi ya. Mungkin tetangganya ya. Tapi kok ini nggak setuju ya? Apakah ada dorongan dari ini ya? Dari pihak-pihak yang dia nggak usah sebutin lah. Oke, lanjut ya, gimana dengan komentar netizen tentang Denny Cagur tadi? Yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Langsung dikomentari sama Tidak Dokter melulu Lita ini. Satu Psikolog loh ini yang komentarnya setelah ini. Satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Mantap benahi ya. itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Part of school ya. Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya. Supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya. Dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak. Supaya dulu. Anda tahu seperti apa. Kayak gitu Buri loh. ke Diah Pitaloka malu kan. deh, ya kan? Mampir dulu. Inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikan, buatlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan. Bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Benar nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Benar nggak sih itu bininya? Ya. Siapa sih, Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegrecokin gitu loh. Ya? Oke deh, bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending, gak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, gak boleh, kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para
komedian yang memilihnya. Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Yes. Oke? Salam, Dita Gading. Masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, apakah akan tertinggal? Ya intinya nggak lihat langsung ya masalahnya ya. Perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut, apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa, senang. Gimana menanggapi? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa menunjuk. Kalau menurut Iya, dah. Kita baca komentar aja ya. Maaf nanya, dari partai apa sih Denny Cagur? Loh nggak tahu ya. Coba ada yang balas, bener nggak? PDI, anak C Nene Banteng. Habis Kang Wawan terbitlah Denny Cagur. Aduh, Teh Santi coba kasih cabai gendot deh suamimu biar cerdas. Iya, padahal Rieke Diah Pitaloka juga PDI loh, tapi keren ya. Langsung lihat ke barak militer kayak apa, dan positif kan komentarnya. Dari partai Sapu Angin, geng Ono Surono. Wah ya, ini kayaknya gengnya Ono Surono ya. Pak Denny lebih baik melawak di TV, lebih lucu. Heran sama yang milih dia, kok mau yang nyoblos dia, apakah dikasih duit ya? Sip kak, komennya tegas itu ya. Ini maksudnya untuk Dr. Lita Gading tadi ya. Komennya tegas itu. Yang aku salut sama kakak, tiap VT lewat selalu aku lihat dan perhatikan, kasih tahu pada mereka yang asal ngomong tanpa survei dilanjut kak, biar mereka sampai paham apa yang sebenarnya pendidikan yang diberikan di sana. Semangat ya kak, kami dukung biar mereka jadi cerdas. Oke, mantap ya. Sekarang kita lihat ya Rocky Gerung ya di satu sesi yang punya lagi-lagi agak konyol itu. Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang dididik di barak. Ini maksudnya program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, yang ini pro kontra memang, dan Anda termasuk yang tidak setuju. Apa argumen Anda? Karena banyak loh yang sepakat. Bukan di TV One ya, lain lagi nih. Ketika anak nakal itu hendak dididik di barak, mulai melihat ketidakmampuan berpikir dari para pemimpin yang punya usul agak konyol itu, kan tetap kita paham bahwa beroperasinya pikiran kritis itu hanya mungkin berlangsung kalau ada dialektika diajarkan dalam kurikulum dasar. Jadi anak didik itu harus dari awal dinyatakan sebagai teman berpikir oleh gurunya, sehingga sang anak juga menganggap gurunya teman berpikir. Kalau pertemanan dalam berpikir ini menjadi value, menjadi filosofi dari pendidikan dasar, kasih anak itu tidak akan dianggap kurang ajar kalau dia membantah guru. Justru dianggap dia bermutu, kan dia berupaya untuk mendialektisir pikiran gurunya tuh. Demikian sebaliknya, kalau ternyata anak itu terlihat hiperaktif, itu artinya mesti dibaca bahwa dia menginginkan perhatian berlebih. Karena kita mesti anggap bahwa dia sedang melatih otaknya tuh. Nah, otak yang sedang dilatih itu jangan dibawa ke barak kan. Itu konyolnya di situ selalu tuh. Otak kita itu memang harus bertemu dengan problem. Ya, ini di salah satu channel YouTube gitu diwawancarai gitu ya. Dan ini ada yang komen, nggak usah diwawancara ya. Saya dengerinnya mungkin
udah apa ya, muak gitu dengerin mungkin ya yang ngomong kayak gitu ya. Teori-teori dan teori tapi tidak punya solusi, percuma, cuma omong-omong. Jangan tanya anak dia nggak tahu, jangan tanya anak dia nggak tahu, punya istri aja nggak. Asem. Kalau dikatakan pendidikan dari awal sudah terlambat. Program ini dilakukan untuk anak yang sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan ya, bukan sebutan nakal lagi tapi sudah kriminal. Apa bedanya Roky Gerung sama KPAI? Ya ada juga yang kriminal soalnya mereka ya. Yuk kita dengerin pendapat netizen soal Roky Gerung ini. KDM, tahu kan? KDM ketika membuat kebijakan emang kontroversi, tapi kontroversinya itu sudah dipikirkan dengan matang, manfaat dan apa efek dan hasil yang dilakukan oleh KDM. Contoh, menangani anak-anak nakal, menangani siswa nakal yang sudah sangat berlebihan, dibawa masuk ke barak militer. Di situ dilatih kedisiplinan. Tetapi banyak pihak-pihak lain yang kritik. Sebagian kritik tapi tendensi nyinyir. Seperti apa yang dilakukan oleh Roky Gerung. Kritikan Roky Gerung terhadap KDM tentang kebijakannya adalah membawa anak nakal, membawa siswa nakal ke barak militer adalah pikiran yang dangkal. Ini kata Roky Gerung. Tetapi jawaban Roky Gerung ini, nyinyiran Roky Gerung ini terdengar sampai ke KDM. Bagaimana cara KDM menanggapi nyinyiran Roky Gerung? Kalimatnya cukup sederhana. Lebih baik berpikiran dangkal, tapi menghasilkan tanah yang subur. Tanah yang subur dalam artian itu bisa menghasilkan produksi makanan. Inilah jawaban KDM. Tetapi pikiran yang dalam hanya akan menghanyutkan orang banyak. Inilah yang sangat menyentuh. Jadi orang saat ini hanya terbius dengan terlihat pintarnya Roky Gerung, tapi tanpa manfaat. Hanya berpikir orang akan mengagumi, terbius karena kepandaiannya, tapi fakta dan hasil dari pemikirannya tidak membuahkan manfaat apapun. Yes, mantap. Lanjut. Ini kalau kalian masih ada yang percaya dan masih ada yang mau ngasih panggung ke katanya profesor paling cerdas, profesor anti kedunguan, profesor ahli filsafat, dan profesor yang paling masuk akal omongannya, gue nggak tahu lagi Indonesia bakal jadi apa ke depannya. Udah jelas-jelas Bapak KDM itu, Kang Deddy Mulyadi itu bergerak benar-benar langsung turun ke masyarakat. Tidak hanya berteori. Kita tanya deh ke Profesor Dungu itu. Lu udah buat apa buat negeri ini? Profesor Dungu. Lu pikir dengan omong-omong, dengan ilmu filsafat lu itu tuh bisa merubah Indonesia menjadi lebih baik? Enggak. Lu lihat Bapak Kang Deddy Mulyadi, mohon maaf ya, tanpa mereka nyewa buzzer-buzzer, gue jadi buzzer alaminya. Karena gue setuju dengan cara kerjanya, cara berpikirnya, cara bicaranya. Tapi sedangkan lu cuma berbicara pakai teori filsafat doang, action gak ada. Lu mengkritik cara Bapak Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak ke barak, sedangkan lu sendiri nggak punya anak. Gimana sih? Ngerasain nggak? Cara mendidik anak gimana? Ngerasain nggak sih punya anak kayak gimana? Ya, sekarang ini masyarakat Indonesia itu matanya lagi dibuka sama orang-orang yang dulunya sering banget nyinyir-nyinyirin pemerintah sampai sekarang pun, yang mana nyinyirannya ini adalah nyinyiran pesanan, sebenarnya kelihatan dari dulu. Cuman sekarang lebih banyak lagi masyarakat yang sadar kalau orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya pengen Indonesia itu nggak maju, pengen Indonesia itu nggak berkembang, pengennya Indonesia itu stuck aja kayak gitu, terus di bawah kendali omongannya. Jadi mereka pikir orang Indonesia ini bodoh-bodoh semua, tinggal dikasih aja teori-teori kayak gini bisa ngikut semuanya. Kayak gitu kan maksud lu ya? Indonesia sekarang ini tidak butuh orang-orang yang pandai berteori, ya, pandai mengucapkan filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran doang, dikeluarkan doang dari mulutnya. Sekarang Indonesia itu butuh orang yang punya pemikiran, ya, rasional, dikeluarkan di mulutnya terus dikerjain, action yang dibutuhkan di Indonesia itu, bukan omon, Bapak Profesor Dungu. Ya kan, gue masih aja dikasih panggung, masih aja juga dipanggil profesor. Cara berpikirnya kayak gitu, nggak bijak. Orang itu makin tua, makin banyak ilmu, makin bijak harusnya, bukan bikin onar. Gitu sih kalau cari duitnya lewat pesanan politik. Ini kalau kalian masih ada yang mantap. Lanjut ya. Ini dari Rambo Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seluruh bangsa warahmatullahi Indonesia. wabarakatuh. Di sini saya Rambo Aceh Nagan Raya ingin mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah antek-antek manusia bajingan. Waduh, keras nih. Yang tidak senang dengan perbaikan bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Rocky Gerung mengatakan untuk Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer adalah misi dan otak dangkal. Yang otak dangkal itu Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung itu tidak ada manfaatnya sama sekali di tengah-tengah bangsa Indonesia selain Rocky Gerung membuat kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka dari itu Rocky Gerung adalah pabrik kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Andaikan aku presiden, Rocky Gerung tidak lebih dari 20 menit sudah kutenggelamkan. Mantap ya. Karena Rocky Gerung nggak tahu, nggak merasakan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia yang memiliki jiwa baik, yang memiliki jiwa jujur, yang memiliki jiwa tegas untuk menuju Indonesia emas. Rocky Gerung nggak tahu, yang tahu membuat kegaduhan. Dan saya yakin Indonesia emas diawali dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi dan akan diikuti di seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan saya yakin Allah akan nurunkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia untuk memimpin rakyatnya masing-masing sesuai dengan tujuan dan keinginan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mempunyai jiwa baik, jujur dan tegas menuju Indonesia emas. Coba Rocky Gerung berani mengatakan Bapak Kasat Maruli Simanjuntak otak dungu, otak dangkal, berani mengatakan kepada Kasat TNI Maruli Simanjuntak, berani Rocky Gerung mengatakan otak dungu, otak dangkal. Nggak lebih 10 menit tenggelam Rocky Gerung, nggak lebih 10 menit tenggelam. Aku yakin dan percaya karena Rocky Gerung adalah manusia antek-antek biadab yang dia ciptakan hanya kegaduhan. Saking jengkelnya ya Bapak ini mungkin ya. Bukan untuk membangun bangsa Indonesia. Itu kalian bilang Rocky Gerung cerdas. Gak ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia setiap ucapannya. Itu kalian Rocky Gerung cerdas. Di mana pikiran kita? Yang ada Rocky Gerung menciptakan kegaduhan. Di sini saya Rambo Aceh menantang Rocky Gerung. Mari kita debat. Aku nggak makan tembok sekolahan, tapi aku tahu arti kebangsaan. Aku tahu arti kedamaian. Damai itu adalah indah.
Sekali lagi, saya menantang Rocky Gerung. Tantang ya Rocky Gerung. Berani kau mengatakan kasat TNI, otak dungu dan otak dangkal. Berani kau? Coba kalau berani kau lakukan. Saya jamin 15 menit ataupun 10 menit tenggelam kau Rocky Gerung. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga, lu ada yang sama kagak sih sama gua? Terkait pengamat politik gitu. Mereka ini tuh pada pinter-pinter banget ya. Kalau ngomong apa pada gacor-gacor banget. Apalagi terkait kepemimpinan. Yang dicarinya yang buruk-buruk. Wah, udah gacor banget, aktif banget itu ngomong mulut. Kadang gua tuh heran sama mereka-mereka pengamat politik tuh. Daripada mereka timbang cuma keluar-keluar doang diskusi-diskusi, pembahasan teori-teori, ngapa kagak langsung terjun tangan aja ya? Masuk gitu ke dunia politik langsung mencalonkan jadi pemimpin-pemimpin daerah gitu kan, jadi wakil-wakil rakyat gitu. Iya. Kenapa ngikut pemilu ya? Apa ya? Dia kagak mau itu jadi pemimpin-pemimpin daerah, jadi kepala-kepala daerah. Tapi kira disuruh diskusi, mengamati tentang program kerja si A, tentang program kerja si B, sampai pada doyan banget. Gacor ya. Pada gacor banget, pada gesit banget. Seolah-olah jadi mereka itu paling tahu, paling pintar gitu loh terkait politik-politik di negeri ini. Iya, iya. Nah makanya kan daripada mubazir ya, kalau kata gue kan mubazir itu kecerdasan mereka itu sama ya omongan-omongan mereka yang pintar itu tuh. Udah kayak kalau kata kita mah gabung, masuk gitu, nyobain jadi pemimpin daerah gitu. Sayang soalnya ilmunya mubazir, tibang buat ngomong-ngomong doang, cuma mengamati doang kayak gitu, buat apa? Gitu loh. Udah aja pengamat-pengamat mah, rakyat aja kasih ke rakyat. Nah pengamat-pengamat politik itu terjun langsung, turun tangan, ikut jadi pemimpin gitu, nyalonin biar dipilih. Penasaran soalnya gua mah beneran. Kalau pemimpin-pemimpin itu adalah si pengamat-pengamat politik yang gacor sana sini gitu, jadi pemimpin, penasaran gua mah bakalan kayak gimana gitu loh. Patut dicoba itu ya. Dunia perpolitikan, dunia kepemerintahan di Indonesia tuh gitu. Penasaran gua, makanya bakalan cakep banget kalau para pengamat-pengamat politik jadi kepala-kepala daerah, jadi pemimpin. Dijamin bakal maju kayaknya, kagak usah nunggu 5 tahun, sebulan 2 bulan kan langsung ngegaspol kayaknya. Kan mereka udah pada tahu yang terbaik yang kayak gimana gitu. Ya. Heran gua mah. Sayang mubazir beneran tuh ilmu. Tahu Warga. Iya, ini dari Mpok Mojika ya. Tapi beneran lah, penasaran juga ya Mas Dewi. Kayak Rocky Gerung gitu ya, gacor banget ya berteori ya. Tapi kalau seandainya jadi gubernur gitu ya, atau wali kota lah setidaknya gitu, kira-kira gimana ya? Apakah segacor teorinya? Atau memang nggak berani gitu ya nyalonin jadi, tapi nggak ada yang ngusung kayaknya. Soalnya kalau diusung ya rugi ya, bakalan kalah juga. Kayaknya susah ya kalau bersaing ya. Jadi ya cocoknya jadi kritikus lah, jadi pengamat kayak gitu ya. Kalaupun jadi ya belum tentu bisa kerja guys. Oke, lanjut. Sorry, next. Nah ini nih seru nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saya Gus Yunanto. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah, saya bersama dengan cucu saya di studio Trans 7 Jakarta. Nanti dia mau cerita kenapa dia ada di studio Trans 7. Ini lulusan ya. Ini ya, para militer ya. Ini sangat heroik menurut saya. Oke, silakan cerita. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Firdaus. Panggilannya Abdul. Abdul, oke. Sekolah di mana? Sekolah saya di Seman Setu Ngamprah. Di kelas Cimahi? 10-3 di Bandung Barat. Bandung Barat, oke.
Oke, kenapa Abdul sampai ada di sini? Cerita singkat aja. Ya, Nanti papanya nambahin. Abdul juga nggak nyangka tiba-tiba ada di sini gara-gara video viral yang sama bapak. Oke. Jadi penyebabnya Nah, gimana coba papanya ceritain, tambahin nih, agak detail. Abdul ini soleh yang tertunda kemarin itu. Masya Allah. Soleh yang tertunda. Soleh yang Sekarang tertunda. udah menjadi soleh. Siap. Ada program Bapak Gubernur KDM. Dia emang terpilih, diajukan di sekolah, diambil sama Bindam, dilanjutkan ke Dodik Cikole. Nama program dari KDM itu apa? Program apa tuh? Nah, namanya apa program? Program Pancawaluya. Pancawaluya. Apa itu Pancawaluya? Pancawaluya adalah untuk membentuk karakter anak untuk lebih disiplin. Oke. Kenapa Abdul kepilih nih, Pak Hadi sebagai orang tuanya? Karena kepilih yang tadi Dari awalnya Dari ceritain awal. apa adanya. satu, karena dia emang sering main game online sampai malam. Game online. Kadang nanti paginya jadi tidak sekolah. Bolos ya, Ngantuk. ngantuk. Kalau emang dipaksakan sekolah, di sekolahnya tidur. Cuma Dan ya. itu emang sudah kurang baik gitu. Oke. Kedua, juga sering meninggalkan kelas Pelajaran. dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe, tapi pulang bareng. Gitu. Banyak kayak gitu ya. Alhamdulillah. Oke, tapi kenapa tiba-tiba kok bisa masuk ke program ini, Dul? Ceritanya gimana? Program karena Pancawaluya ini. jadi aku tuh dipilih sama guru BK. Oke. Ada 5 orang di sekolah dipilih sama guru BK dan itu tuh emang benar-benar orang terpilih. Oke. Gak semuanya. Soleh yang tertunda itu. Soleh yang tertunda. Soleh yang tertunda. Oke. Ini programnya Gubernur Jawa Barat ya? Siap, Betul ya? Siap. Jadi menurut Abdul sama menurut Pak Hadi, ini bagus nggak programnya? Sangat bagus. Sangat bagus. Dia yang Abdul merasa ada perubahan. Sangat Rasa ya. yang langsung Dan ini mengalami manfaatnya bilang bagus. bagus sekali. banyak ya. Sangat bagus ya. Karakter kembali ke Oke. yang diharapkan. Nah sekarang hari ini Itu ada yang kritik di Tujuh untuk acara apa ini? Ada Getol banget ya. FYP Koridor Pagi. Sore pagi Siap. diundangnya oleh Trans 7. Nanti siapa pembawa acaranya di acara ini? Pak Raffi Ahmad sama Ivan. Masya Allah, Irfan Irfan Hakim. Hakim Biasa. sama Raffi Ahmad yang akan nanti mewawancarai Abdul ya. Siap. Masya Allah, ini pasti viral ini insya Allah. Siap. Baik, Mantap, mantap, saudaraku sekalian, tadi itu bincang-bincang singkat saya dengan Abdul dan Pak Hadi sebagai orang tuanya. Jadi dari sengsara membawa nikmat lah. Amin. Gitunya. Mudah-mudahan ini Abdul jadi anak yang soleh. Amin. Dan ini contoh untuk yang berikutnya. Program ini ternyata bagus, ya. Kita ambil Bagus, positifnya saja. Siap. Ya. Bagus untuk generasi muda. Jadi dia kembali. Tadi bahasanya Pak Hadi, soleh yang tertunda. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Eyang, terima kasih. Sama-sama. Iya, ini langsung ya dari orang tuanya, dari anaknya yang mengalami langsung ya. Ini testimoni lah ya bahwa program tersebut bagus. Ya. Tapi kenapa masih aja ya yang kritik tuh kayak nggak percaya aja ya, suruh langsung lihat aja atau langsung temui aja nih Abdul dan orang tuanya. Tuh sampai ada yang komen tuh, no Rocky Gerung tonton dan dengerin dengan seksama, suruh nonton acara FYP Trans 7 aja ya Rocky Gerung ya. Ya, nanti kalian juga bisa tonton di YouTube-nya Trans 7 ya, karena ini mesti nggak tampilkan sudah itu kayaknya acaranya kemarin kalau nggak salah ya. Oke, lanjut aja ke berikutnya. KPAI ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas soal beberapa anggota dewan yang nyinyir terhadap program Kang Deddy Mulyadi. Padahal kita semua tahu dukungan masyarakat terhadap program itu begitu besar. Itu besar ya. Dan kali ini giliran KPAI yang buka suara dengan pernyataan bahwa program barak militer Kang Deddy berpotensi melanggar hak anak. Ketika ada inisiatif konkret untuk menyelamatkan anak-anak dari jurang kenakalan remaja, mulai dari bolos sekolah, tawuran, narkoba, sampai bullying, malah yang muncul adalah komentar negatif. Pertanyaannya sekarang, di mana KPAI selama ini? Anak-anak bolos sekolah itu bukan hal baru. Tawuran pelajar sudah jadi budaya turun-temurun. Kasus perundungan anak
Viral berkali-kali kan? Lalu apa tindakan nyata dari KPAI? Kebanyakan ujung-ujungnya anak itu kan dikeluarkan dari sekolah, lalu dibiarin. Kalau emang KPAI khawatir soal hak anak, ayo kita luruskan. Tapi jangan buru-buru menyalahkan, justru harusnya KPAI itu hadir, mendampingi, bukan sekedar mengomentari. Karena kita juga lihat kan di lapangan, banyak anak-anak yang di bawah umur masih ngamen keliling. Ada yang dimanfaatkan orang dewasa supaya dapat belas kasihan. Itu kan pelanggaran anak. Pelanggaran banget. Kenapa nggak ada suara dari KPAI soal itu? Harusnya KPAI ambil sikap, bukan cuma sorot kamera. Turun ke jalan, datangi titik rawan, dampingi keluarga. Karena tugas KPAI itu bukan cuma ngomong, tapi bertindak. Nah, betul. Kalau memang peduli, mari kita bareng-bareng bantu. Jangan malah mematikan semangat orang yang berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang positif. Lagi kerja, kita mungkin beda pendapat, tapi jangan sampai beda niat dalam menyelamatkan generasi bangsa. Saya bicara sebagai rakyat biasa, sebagai orang tua, juga sebagai guru. Kami tidak butuh lembaga yang hanya bisa menilai tanpa turun tangan. Kami butuh keberanian, kami butuh contoh nyata. Dan ketika ada yang mencoba memperbaiki keadaan, jangan dulu nyinyir dong. Nyinyir terus ya. Belajarlah menghargai. Rakyat Indonesia sudah muak dengan teori-teori. Kami butuh aksi. Kami butuh teladan. Kami butuh lembaga yang hadir di jalan, bukan hanya di layar berita. Untuk para orang tua di luaran sana, untuk para pendidik, untuk siapapun yang masih peduli, mari kita dukung gerakan yang membawa anak-anak kita kembali ke jalan yang terang. Mantap ya. Oke, lanjut ya dengan KDM ya. Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo, ya kan, menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh, sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, yang ngurus dikomentarin, dan terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Ya, masih banyak yang ribuan tuh, banyak dia masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya, mau lagi diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang, kita lagi ngurus ini, orang sibuk mengkritik, tapi mengkritik pada sesuatu yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus, ini udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak, kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut, tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu, saya katakan harusnya, saya bilang kan, sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik. Jangan yang lagi sibuk, lagi kerja dikritik. Dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita begitu Bu. Di rumah itu yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, masak asin, nyetrika nggak rapi. Kamu ini gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu ini nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur. Iya, iya, yang lain gubernur lain pada diem-diem aja, nggak ada dikritik. Termasuk animo besar atas penerimaan masyarakat, itu juga menjadi semangat kami untuk gitu ya, memastikan bahwa program ini tentu tidak bertentangan dengan situasi atau perlindungan anak yang kita harapkan. Lalu tadi Mbak Sonya bilang kalau begitu ini berpotensi melanggar hak anak dong, kalau memang sejauh ini belum ada dari pihak-pihak psikolog misalnya ya, atau asesmen yang jelas. Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini. Tetapi potensi mengarah ke situ ada, ya. Di antaranya tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas. Karena kalau kita lihat dari hasil-hasil atau
peruntukannya bagi siapa gitu ya anak-anak ini, tapi yang hadir siapa. Bahkan makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo. Ya kan, Kita menanyakan terakhir ya dengerin penjelasan dari Bosman Mardigo aja ya. Ini harus KPAI meminta Bosman yang turun tangan ya. Sehingga apa yang KDM lakukan ini adalah bentuk simbolik untuk wake up call, untuk alarm membangunkan kita bahwa selama ini sistem tidak berjalan, dan ini sekali lagi mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi ini kalau seseorang karena sakit gigi badannya panas dingin, ya ini hanya menurunkan panasnya, atau dia sakit perut, ini diturunkan panasnya, kemudian nanti ya perutnya diobati atau giginya diobati. Betul. Tapi itu pun baru dilakukan pada saat ini, padahal udah 25 tahun reformasi itu berdiri, dan produk-produk kenakalan-kenakalan ini sudah mengakar. Dan di awalnya memang anak-anak nakal atau anak-anak terabaikan, lebih tepatnya anak-anak yang tidak diurusi oleh KPAI. Saya ulangi lagi nih, KPAI soalnya menyerang terus, ya gue serang balik nih, lu nggak ngapa-ngapain kok gitu. Kemudian Komnas HAM juga sama, ini korban perbuatan lu semua pejabat yang membuat anak-anak ini terabaikan. Jadi ini hanya contoh aja, dan kita berusaha mempromosikan apa yang KDM lakukan agar ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Pertama mungkin anak-anak yang terabaikan, nah nanti anak-anak yang berprestasi juga sama, dan akhirnya seluruh anak Indonesia untuk mendapatkan bekal, karena di barak militer ada lagi yang bilang bahwa nggak cocok barak militer tuh buat anak-anak. Ini orang goblok dari mana lagi yang komentar kayak gitu? Buat didikan militer tuh nggak cocok buat anak-anak. Lu nggak bisa ngomong gitu, lu nggak pernah masuk ke barak itu. Di barak itu kita nggak latihan bedil-bedilan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan, enggak. Yang dilatih adalah kebangsaan, teamwork, attitude, disiplin. Dan itu kalian tidak ngajarin di sekolah, kalian tidak ngajarin, karena di sekolah kalian ngajarin cuma nilai gitu doang. Jadi ini adalah bentuk ekspresi yang harus didukung KDM. Iya. Simak selengkapnya di YouTube Gas Terus ya, kalian bisa cek di YouTube-nya Gas Terus juga ya. Tapi sekilas saja cukup jelas ya katanya Bosman Mardigo ya. Memang benar, ini misalnya sakit gigi itu enggak mengobati sampai akarnya giginya, bukan. Tapi gejalanya kan mesti, kalau namanya sakit apapun biasanya ada demam panas ya. Minimal panasnya diturunkan dulu, karena ini kan sudah akut. Ya ini kenakalan remaja ini sudah akut, khususnya di Jawa Barat ya. Bahkan tawuran-tawuran mengakibatkan korban, ada yang meninggal ya kan, bacok membacok, itu udah akut. Ibarat itu udah panas meriang nih badan nih, diturunin dulu lah pakai paracetamol gitu ya mungkin ya. Paracetamol kan nggak mengobati sumber penyakitnya kan, itu cuma nurunin nyerinya dan panasnya aja kan ya, seperti itu. Tapi minimal setelah panasnya hilang, kita bisa beraktivitas lagi, bisa untuk mencari sumber penyakitnya itu lebih dalam lagi gitu loh, daripada nggak diapa-apain ya. Udah parah nggak diapa-apain, cuman dibuat kajian-kajian aja, nggak ngapa-ngapain lah selama ini kan. Emangnya ngapain selama ini? KPAI, Komnas HAM ya, banyak anak-anak tuh jadi korban pelecehan seksual, jadi korban tawuran dan sebagainya, nggak ngapa-ngapain ya. Ini ada orang ngapa-ngapain direcoki terus ya, dikritik terus ya gitulah. Untungnya ada banyak rakyat netizen khususnya yang mengawal ya. Oke, kita terus kawal pokoknya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita tentu saja masih ada video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua biar nggak ketinggalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.